Em, oke. Oke, saya kira terlihat ya browser Chrome. Jadi diperhatikan untuk masuk menggunakan Jana Learning, Anda bisa masuk dengan mengetik ini janalearning.janabadra.ac.id. Ya, sebagian sudah masuk saya lihat ya. Nah, coba kita masuk ya. Anda open ID account connect ya. Saya sudah masukkan password saya, jadi saya bisa langsung masuk ke LMS Jana Learning ini. Terlihat ya? Halo. Iya Pak, jelas. Iya Pak, Kelihatan. terlihat. Oke, kelihatan. Nah, di dalam Jana Learning ini, kalau Anda mengikuti kuliah di Jana Badra, maka semua kelas atau mata kuliah akan tampil ya, yang Anda ambil ya, mata kuliah yang Anda ambil akan tampil di akun atau di dashboard Jana Learning-nya Anda ya. Nah, sebagai contoh ini, nah kita misalnya saat ini belajar, jadi ada banyak ya. Ini kalau dosen memang banyak ya mata kuliahnya. Nah, sebagai contoh kita ambil mata kuliah kelas ekonomi digital ini. Ya, kelas ekonomi digital ini tampilannya kalau Anda buka itu seperti ini ya di awal. Di halaman sampul, di halaman depan itu akan tampil seperti ini ya. Oke. Nah, di situ ada nama dosen, lalu kemudian nomor kontak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang penting juga Anda baca-baca sekilas terkait dengan ya deskripsi atau gambaran terkait dengan mata kuliah ini ya. Ini contoh ini bahwa mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan mahasiswa ya, memperkenalkan mahasiswa dengan ekonomi digital ya dan seterusnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini ya, mahasiswa diharapkan mampu atau memiliki kemampuan hard skill ya, dalam bidang ekonomi digital ini maksudnya ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sesi berikut di bagian bawah itu ada pengumuman ya. Anda harus selalu melihat ini pengumuman ya. Jadi kalau ada sesuatu misalnya kuliah hari ini diundur jam sekian. Nah, itu akan saya umumkan di sini ya. Akan diumumkan di sini ya. Atau kuliah hari ini ditunda dan lain sebagainya atau pengumuman apa saja yang terkait dengan mata kuliah ini ya gitu. Saya sambil ngomong, sambil bicara begini, Anda bisa langsung bertanya ya kalau ada yang ingin ditanyakan ya, tidak usah menunggu saya berhenti ya. Anda boleh langsung motong saya bertanya, Pak, saya mau tanya Pak ya, kayak gitu. Kalau ada yang dirasakan mungkin tidak jelas ya. Gitu. Oke, kemudian di bawahnya itu ini untuk bergabung dengan grup WhatsApp, tinggal diklik ini ya gambar hijau ini WhatsApp ini ya. Nah, berikutnya di bawahnya ada surat tugas saya ya sebagai dosen dan jadwal kuliah. Jadwal kita adalah Rabu hari ini. Kita mulai jam 8 ya. Jam 8 waktu Indonesia Barat. Kalau di Sinjai tentunya jam 9, betul? Iya Pak. Jam 9 ya, ini Mas Fauzan tadi ya, jam 9 masuknya di sana. Ya. Itu kemudian yang paling penting juga adalah Anda bisa membuka kontrak kuliah. Ya. Nah, kontrak kuliah ini adalah kewajiban dosen atau komitmen dosen. Ya.
Di dalamnya berisi, saya buka ya. Jadi cara membukanya klik itu tulisannya, lalu Anda klik gambar, gambarnya itu diklik ya. Maka akan muncul nanti isinya ya. Ya, kita tunggu ya, ini sudah kelihatan saya kira ya. Kontrak perkuliahan. Ini adalah janji dosen ya. Janji dosen ini menawarkan kepada mahasiswa. Nah, isi daripada kontrak kuliah itu antara lain adalah sistem penilaian ya di dalam mengikuti mata kuliah ini. Nah, saudara semua setuju enggak dengan sistem penilaian yang saya tawarkan ini? Saya jelaskan dulu ya. Jadi di dalam penilaian nanti Anda akan mendapatkan nilai akhir A, B, C, D, dan E ya. Siapa yang suka nilai E? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Oh, enggak. Saya kira siapa Fitri atau siapa Farhan yang suka nilai E ya. Saya yakin semuanya tidak suka ya. Oke. Nah, tapi semua pasti suka nilai A ya. Mau ya? Iya, Pak. Oke, Pak Uzan mau ya. Oke, baiklah. Nah, kalau kamu mau mendapatkan nilai A, maka ada 4 komponen, 4 unsur yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah tugas. Tugas ya, nilainya atau bobotnya 20% ya. Jadi nanti setiap topik itu ada tugasnya. Jadi selesaikan, dikerjakan apa adanya. Gitu ya, apa adanya, tidak perlu ini salah, ini betul, tidak ada yang salah ya. Semuanya betul itu kalau tugas ya. Yang tidak betul itu kalau tidak dikumpulkan atau tidak dikerjakan, itu yang salah ya. Nah, yang kedua ada 2 jenis, yang 2 dan 3 ada 2 jenis ujian nanti ya, UTS, ujian tengah semester atau ujian mid, dan ujian final atau ujian akhir. Ini akan dilaksanakan saat kita telah menempuh 7 kali kuliah, perkuliahan ya. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Yang bobotnya masing-masing adalah 30%. 35%. Oke, itu ya. Nah, kemudian komponen yang keempat adalah presensi. Presensi atau absensi ya. Bobotnya 10%. Sehingga totalnya ini adalah 100%. Oke. Paham ya sampai sini? Saya lanjutkan. Nah, kemudian nilai akhir itu dinyatakan dalam huruf ya. Hurufnya adalah A, B, C, D, E. Yang paling baik itu adalah nilai A ya. Di bawahnya A ada A minus. Di bawahnya lagi ada B plus. Lalu ada B, lalu ada B minus dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda suka dengan nilai A, mau mendapatkan nilai A, maka kamu harus mengumpulkan poin sebanyak 90 sampai 100 poin baru bisa mendapatkan nilai A. Gitu ya. Kalau hanya sanggup mengumpulkan 85 sampai 90, maka nilainya A minus. Nah, nilai A ini bobotnya adalah 4,0 ya kan? IPK-nya nanti ya, IP-nya ya, indeks prestasinya. Kemudian berikutnya dan seterusnya begini ya, kalau dapat B+, kalau kamu mengumpulkan 80 sampai 85 poin, maka nilainya B+ ya, dan seterusnya. Nah, saya berharap di dalam kelas ini ya minimal itu B minus lah ya. Ini yang sebelah kiri ini jangan sampai ya kalau bisa jangan ada yang dapat
sebelah kanan ini ya, C plus dan seterusnya itu. Setuju ya? Setuju, Pak. Pak. Iya, oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Coba saya lihat dulu. Silakan, siapa mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi terkait dengan konvensi nilai yang tadi sudah dijelaskan, Ya. kalau misalkan nanti kalau ada misalkan mahasiswa ya Pak dari Universitas Muhammadiyah Sinjai yang tidak sengaja ataupun yang sengaja mendapatkan nilai C, D ataupun nilai E, itu nanti untuk program ulangnya harus mengikuti mata kuliah di UJB ataupun ada nanti alternatif lain yang UJB berikan Pak untuk Ya. mengulangi nilai tersebut. Ya, ya, insya Allah nanti sebentar ini kamera saya putus. Ya, Mas Ahmad ya ini, Alfi, Mas Ahmad Alfi ya, yang ngomong tadi. Ya, oh Pak. iya, oke, Mas Alfi. Jadi nanti ada satu kali kesempatan remedial ya, jadi mengulang. Tapi tidak bisa maksimal nilainya. Ya, mengulang itu tidak bisa dapat A, ya, paling tidak maksimal B. Gitu, ya. Itu ada kesempatan, ada waktunya nanti. Ya, tapi kita usahakan ya semuanya nilainya bagus lah ya. Yang penting Anda mengikuti semua persyaratan ini ya. Itu saja sebetulnya ya. Nanti akan saya kalau misalnya terpaksanya ada yang nilainya tidak pas begitu ya nanti kita adakan satu kali ulangan atau remedinya. Oke. Begitu Mas Alif. Ya Pak, makasih Ya, Pak. oke, Mas terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, ini sistem penilaian kita ya. Jadi misalnya ini ya, ini ada mahasiswa yang ikut UTS-nya bagus, dapat 100, UAS-nya bagus, dapat 100, presensinya masuk terus, dapat 100 ya. Berarti kan nilainya 70, betul ya? 35 tambah 10. 80, ya kan? Tetapi tugas-tugas tidak dikerjakan, ya tidak dikumpulkan gitu. Maka tentu saja nilainya itu hanyalah B+. Nah, kadang-kadang ada mahasiswa yang protes begitu ya. Saya itu ujiannya bagus loh, Pak. Saya itu belajar 24 jam. Ujian saya pasti bagus, presensi saya bagus. Tapi dia nggak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga poinnya tidak maksimal ya, kan hanya 80, ya toh, hanya 80. Atau juga kebalikannya nih, kasusnya adalah gini ya. Mengerjakan tugasnya bagus, dapat 100 semua, berarti 20 poin ya. Lalu ujiannya juga bagus, semuanya dapat 100. Berarti nilainya berapa itu totalnya? Kalau semuanya bagus, tugas, UTS, UAS, tetapi tidak pernah mengikuti kuliah atau katakanlah presensinya 0 ya. Berarti nilainya adalah 90, betul ya? 20 tambah 35 tambah 35, 70 tambah 20, 90 kan ya. Berarti dia harusnya dapat A ya. Oke. Tidak ya. Mengapa tidak? Karena ada ketentuan di bawahnya ini ya. Nih ya, presensi kehadiran mahasiswa ya minimal 75% dari total perkuliahan ya. Jadi minimal masuk kurang lebih 9,5 kali atau 10 kali lah ya, 10 kali. Jika kurang dari 75%, maka maksimal nilainya C. Meskipun ujiannya bagus ya, meskipun tugas-tugasnya dikerjakan dengan bagus, tetapi kalau tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat presensi, maka maksimal nilainya C. Oke, bisa ditangkap sampai sini ya aturan main kita. Oke, saya tangkap ya. Oke. Nah, seperti itu ya aturan main kita.
Nah, berikutnya di dalam kontrak kuliah kita ini juga ditampilkan topik-topik yang akan kita kuliahkan selama 14 kali kuliah ya, 14 kali. Saya tidak tahu kalau di Unismu berapa kali dalam satu semester itu, berapa kali tatap muka atau perkuliahan? 16 Pak, 2 semester. Ya, ya, ya. Tatap mukanya 14, 2 kali ujian kan begitu ya. Nah, inilah topik-topik yang akan kita bahas ya di dalam perkuliahan kita ya. Pertemuan pertama adalah introduction dan seterusnya. Setelah perkuliahan ke-7 nanti barulah UTS ya. Baru kita lanjut lagi dengan kuliah ya sampai UAS nanti. Ya. Nah, namun demikian tentu saja topik ini akan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu ya. Katakanlah 2 minggu ke depan itu kan kita harus topiknya adalah yang ketiga gitu ya. Tapi ada perkembangan baru begitu atau mungkin ada informasi baru ya kita bahas ya hal-hal yang sifatnya up to date gitu. Nah, itu kemudian berikutnya adalah ada beberapa ini buku tetapi banyak sekali bukunya ini ya. Terserah nanti mau dibaca atau tidak, yang penting topiknya itu dicoba dicari nanti textbook atau jurnal atau sumber-sumber yang lain terkait dengan topik yang sedang kita kuliahkan gitu ya. Itulah apa namanya kontrak kuliah ya, janji dosen, komitmen dosen di dalam mengawal mahasiswa mengikuti perkuliahan ya. Dalam hal ini saya sebagai pengampu ekonomi digital. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kah? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, jadi itu nanti ujian tengah semesternya ataupun nanti ujian akhir semesternya itu Pak, metodenya bagaimana? Karena ada banyak metode, ada yang lisan ataupun tulisan, ada yang secara virtual melalui Zoom, ada juga yang melalui Google Forum Pak. Ya, untuk model ujian fleksibel ya. Namun saya biasanya itu voice note ya, jadi tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan tulisan ya. Jadi Anda rekam jawabannya, ya, rekam di jawabannya, lalu file rekaman itu Anda upload ya di misalnya di Google Drive atau di OneDrive ya, di OneDrive aja karena Anda menggunakan masuk ke mana ini LMS ini kan menggunakan Microsoft ya, Jana Badra Web ID kalau tidak salah. Gitu, jadi Anda upload di cloud, ya di cloud namanya atau di Google Drive atau di OneDrive, linknya itu Anda masukkan di sini di LMS, gitu, ya. Nah begitu. Jadi voice note kalau saya model ujiannya. Jadi jawaban tidak ditulis, tidak diketik, tetapi direkam ya. Nomor 1, ini jawabannya dan lain sebagainya. Anda menjelaskan gitu ya, dengan suara, dengan voice. Oke. Gitu. Siapa tadi ini yang tanya? Ini tidak kelihatan nih wajahmu ini. Ini sudah pada mandi belum ya? Oh, Belum Pak. belum bang. Waduh. Pantasan nggak dibuka kameranya ya. Nah itu tadi ya model ujian kita ya. Oke, saya kembali ke LMS. Nih, nah kelihatan LMS-nya. LMS Jana Learning kelihatan ya. Nah, berikutnya saya kembali ke awal dulu, general. Tadi kontrak kuliah ya. Sekarang kita rincian daripada kontrak kuliah itu ada di dalam RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Di dalam RPS ini ada di dalamnya poin atau subtopik dari topik yang dibahas ya. Kemudian metode ujiannya, metode pembelajarannya juga ada di situ ya. Ini saya coba buka.
Ini yang mau minum kopi, minum teh, silakan ya, biar nggak ngantuk. Oke, ini ya, Anda bisa download nanti, ya, bisa dilihat-lihat, dibaca-baca sekilas ya. Ini namanya RPS ya, yang dulu disebut dengan silabis atau apa itu JBBP ya zaman dulu. Sekarang namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Di dalamnya ini ada tujuan setiap topik, tujuan perkuliahannya apa ya, kita capaiannya apa kalau mahasiswa sudah mengikuti kuliah ini, apa yang akan diketahui ya, apa yang akan dikuasai begitu ya. Nah, di dalamnya juga tercantum apa namanya? Ini ada beberapa referensi ya. Di dalamnya juga saya teruskan dulu ya. Ini topik-topik tadi saya akan teruskan dulu. Nah, ini contoh ya, tapi nggak tahu itu kelihatan atau tidak, ini tulisannya kecil sekali. Ya, ya contoh ini ya, contoh. Contoh misalnya yang pertama tadi ya, gambaran umum ekonomi digital ya. Nah, itu disebutkan media pembelajarannya dalam bentuk PPT, dalam bentuk video, sebetulnya ada juga video ya, dan seterusnya ya. Contoh saja ini. Nah, ini seperti ini yang dimaksud dengan RPS. Oke. Nah, kita kembali lagi ke LMS ya. Masih ada yang ingin saya jelaskan? Nah, di bawah RPS itu ada presensi. Kelihatan nggak presensi di tempatmu? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Nah, presensi ini juga ada aturannya ya. Anda bisa baca ini ya, tapi saya akan jelaskan langsung. Jadi, setiap kali mau kuliah jangan lupa presensi dulu ya. Anda masuk dulu ke LMS lalu presensi. Mengapa demikian? Karena presensi ini Anda baca nanti itu ya, ada poinnya ya. Ada poin sebagai contoh saya sampaikan ini ya. Ini jadi kalau Anda masuk di awal sebelum 30 menit berlangsungnya kuliah, Anda klik itu ya H1 atau hadir kurang dari 31 menit. Maka poinnya adalah 10. Saya kasih anulah penghargaan ya, tak kasih nilai di 10 ya. Kalau Anda masuk kuliah lewat dari 30 menit sampai 1 jam, maka yang pertama ini, yang 30 menit ini akan hilang ya. Anda hanya boleh mempunyai kesempatan mengklik yang 30 sampai 60 menit ini, yang poinnya adalah 5 poin. Jadi berbeda nanti ya presensinya. Yang rajin masuk, yang duluan masuk, dan yang terlambat masuk. Pasti berbeda nanti presensinya ya. Lalu kalau lebih 1 jam, Anda masih boleh masuk ya kalau kuliah masih berlangsung. Ya. Hanya poinnya hanya 1. Gitu. Nah, kalau tidak hadir, poinnya 0. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya enggak? Cukup jelas? Jadi usahakan ya kalau Anda kuliah jangan lupa presensi dulu ya. Karena kalau lewat 30 menit maka nilainya poinnya akan berkurang ya, hanya dapat 5 poin saja. Maaf, Oke. Ya, silakan siapa? ini Pak sudah lewat jam 9.37. Ya, Tadi saya barusan cek di situ sudah ya. tidak ada itu Pak yang hadir sebelum 30 Tiga. menit. Iya, iya. Jadi Nah, otomatis kalau ya, langsung klik yang hilang. 30 sampai Ya, 60, langsung ya, ya. Langsung jadi klik yang kedua ini. Ya, ya, betul. jadi nilainya itu berkurang Pak karena Ya. tadi masuk di Zoom sebelum 30 menit ini Pak. Oh ya, nanti ini gampang kalau itu ya. Nanti saya kasih hadiah untuk kamu ini. Ini ya, jadi begitu ya. Tadi siapa ini tadi Akbar? Siapa kah?
Saya Pak Ahmad Hafisarin. Ya, Alif ya. Jadi gitu Mas Alif ya. Jadi usahakan jangan lupa selalu setiap kuliah presensi dulu ya. Tuh. Kalau tidak nanti lewat 30 menit hilang nanti ini yang di atas ini. Demikian juga kalau sudah lewat 1 jam kamu tidak presensi maka hilang nih yang kedua ini ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang tadi Alif masuk sebelum 30 menit sebetulnya toh, tapi belum tahu caranya. Oke, saya akan presensi manual ya. Nah, silakan. Saya presensi manual aja ya, ini tadi ya, ini presensi kamu ini. Yang pertama. Yang sudah presensi itu Mas Alif. Tadi ya. Halo, Ahmad Alif. Sudah Pak, barusan Pak. Ya, tapi tadi kan kamu masuknya sebelum 30 menit ya. Nah, saya cek, oh ya, saya pindahkan ke sini Mas Alif di H1 ya. Oke, gitu. Lalu Fauzan, ada Fauzan? Halo Fauzan. Ya Pak. Ya, saya presensi ya. Lain kali presensi sendiri ya. Sebelum Ya Pak, siap. di LMS-nya ya. Lalu ada Fajri Hazar. Ini saya anggap masuk sebelum 30 menit lah, begitu aja nggak apa-apa. Fajri Hazar, ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada saya kasih di sini ya, absen, nilainya 0 ya. Lalu ada Aswar. Aswar ada? Aswar ada? Tapi dia presensinya ada di sini ya. Ini kelihatan nggak presensi kamu nih? Halo? Kelihatan. Kelihatan kan ya? Aswar, ada nggak Aswar nih? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cek di sini, saya klik absen ya. Lalu ada Erwin. Erwin ada? Ya Pak. Ada ya, oke. Erwin saya anggap saja masuk sebelum 30 menit. Nah. Ya, Pak. Lalu tadi ada Fitri. Fitri tadi itu ada ya, kelihatannya di awal ya. Ya, ada Fitri. Halo Fitri. Iya, Nah, Pak. oke, belum absen ya. Ingat ya, kalau mau kuliah absen dulu ya. Lalu ada Ageng Gemilang. Aduh, namanya Ageng Gemilang nih. Cewek apa cowok nih? Oh, cowok. Ya, ini Ageng Gemilang. Ageng. Lalu ada Amar Ma'ruf. Halo, Amar Ma'ruf. Tidak ada? Oh, tidak ada, saya absen gitu ya, tidak ada. Lalu ada Andi Mutiara, tadi ada ya, Andi Mutiara Sarif. Ini cewek apa cowok nih? Cewek, Pak. Oh iya, oke. Nah, oke, saya masukkan di sini ya. Lalu Anda Indri Novianti. Halo Indri Novianti. Ada. Iya, ini sinyalnya putus-putus ya. Lalu ada Nurhaliza. Nurhaliza. Ada, Pak. Ada, oke. Ada Sulpina Putri Pinata. Hadir, Sulpina. Pak. Oke, hadir. Dan itu ya nanti presensi ya. Minggu depan kalau masuk lagi jangan lupa presensi ya. Presensi sendiri ya. Lalu ada Ahmad Ramadhani. Hadir Pak. Ahmar ya. Oke. Andi Rinal Ardian. Hadir Pak. Ya, oke. Tadi Sriyanti tadi ya. Oke, ada yang belum dipanggil, belum dipresensi? Oh, ini Pak. Ya, Yosepin di kamar sebelahnya ya. Nanti saya tapi Yosepin tadi sudah presensi ya di LM1-nya. Belum, Pak. Ntar, Oh, Pak. ya, oke ya. Nanti saya presensikan nggak apa-apa, tapi lain kali presensi sendiri. Pak, Ya, ini aku kliknya yang absen apa yang hadir 30 menit? yang hadir 30 ya. Nanti saya masukkan Yosepin di sini. Oke, Oke. Pak. Oke ya. Oke, nanti saya masukkan di sini punya kamu. Oke. Oke, bisa sebentar ya. Saya masukkan dulu punyanya Mbak Yosepin. Ya, itu berarti saya masuk ke. Nah, itu presensi kita ya, model presensi kita ya. Jadi silakan Anda masuk ke situ. Sebentar, Mbak Yosepin, saya presensikan. Oh, sorry.
Yosepin. Ya. Yosepina ya. Iya, Pak. Ini kan ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Saya masukkan kamu ke kelas ini dulu ya, yang online. Oke. Lalu saya cek presensinya lagi, Pak Yosepin. Satunya lagi ada Huda dan Rois ini, tapi kok nggak ada ya, nggak muncul ya. Nah ini, saya absenkan ya, Yosepinnya ini ya, kelihatan ya. Iya, Pak. Yang urutan ke-16. Oke. Oke, semua sudah presensi. Jadi demikian presensi model presensi kita ya. Oke. Jadi minggu depan jangan lupa ya untuk sebelum mengikuti kuliah Anda presensi dulu. Jadi urutannya seperti itu ya. Saya coba masuk lagi ke presensi tadi. Ya. Ini jadi Anda lihat pengumuman tidak ada apa-apa, Anda masuk ke presensi ya. Setelah Anda masuk ke presensi, Anda bisa langsung masuk ke Zoom ya dengan mengklik gambar Zoom ini. Oke. Jadi pintu masuk kuliah kita ini adalah melalui LMS Jana Learning. Itu ya. Setelah Anda presensi, Anda bisa langsung mengikuti kuliah dengan mengklik gambar Zoom. Ya, nanti otomatis langsung kita ketemu di Zoom seperti saat ini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian seterusnya baru kita masuk ke materi kuliah. Nah, itulah format isi daripada LMS mata kuliah ekonomi digital ini. Urutannya seperti itu. Oke, sampai di sini. Adakah pertanyaan? Saya stop screen dulu ya, kita ngobrol dulu. Ada yang belum jelas? Silahkan mengenai LMS kita. Cukup jelas ya. Nah, silahkan yang mau minum kopi, minum teh, atau mau sambil sarapan ya silahkan. Ya, oke kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke materi kuliahnya. Ya. Jadi tadi Anda masuk ke LMS, nanti ada materi kuliah, ada PPT, ada PPT, ada PowerPoint tadi, ada apalagi, ada video dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, saya akan melanjutkan lagi LMS ini ya. Kalau materinya sih Anda tinggal bisa download ya. Nah, itu ada materinya di sini. Yang pertama adalah mengenai apa sih ekonomi digital itu. Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah isi daripada topik ini. Yang pertama adalah ya contoh ya. Ini ada misalnya hasil survei pengguna internet ya. Materi yang kedua adalah PowerPoint ya. Anda bisa klik ya tulisan PowerPoint itu nanti akan langsung bisa di-download ya. Dan beberapa topik yang lain ya. Ada artikel juga ya. Nah, kemudian selain tadi tulisan juga ada materi dalam bentuk video yang kita sebut sebagai video pengayaan. Ya. Ada 5 video di dalam topik ini ya. Silakan Anda bisa tonton ya. Ada 5 video yang saya tampilkan. Ini ya. Tuh. Silakan dibaca. Ditonton maksud saya. Nah, setelah itu jadi setelah materi kuliah ada tugas-tugas ya. Nah, untuk kali ini untuk kali ini tugasnya adalah ini biar gampang ini ya. Ini gampang sekali ini ya. Tugasnya adalah membuat akun medsos dan marketplace. Ya.
Anda buat akun, kalau sudah punya malah bagus ya. Anda buat akun Pinterest, ada Twitter, ya, ada Instagram, ada Facebook, ya, ada TikTok, ada YouTube, ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ya, ada Grab, ada Gojek. Nah, di Sinjai ada Gojek nggak? Halo? Tidak ada, Pak. Hah? Ada Pak. Tidak ada ya, Grab? Tidak ada juga, Pak. Oh, gitu. Oke. Tapi kan bisa tuh ya menginstal ya. Install aja sih ya. Siapa tahu nanti bisa digunakan. Jadi ada berapa akun ini? 4, 6, 8, 10 ya akun ini ya. Saya minta Anda akunnya aja, akunnya Anda screenshot ya, screenshot ya. Nah, karena di Sinjai tidak ada Gojek atau Grab, atau sampai Gojek aja lah ya. Grabnya mungkin salah satu ya. Jadi yang marketplace ini Tokopedia atau Shopee salah satu saja. Tokopedia atau Shopee. Kemudian Gojek dan Grab salah satu saja. Ya, salah satu saja yang akunnya ya, tidak harus dua-duanya. Itu lalu Anda screenshot ya. Misalnya tadi Twitter pasti atau Telegram ya. Oh, satu lagi tidak ada Telegram ya. Telegram. Sorry. Ada satu Telegram lagi. Anda screenshot itu ya lalu kirim ke sini. Screenshotmu itu submit ke di sini ke Jana Learning ini, ke sini ke tugas 1 ini. Ya. Nah, gitu ya. Oke, paham sampai sini ya? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Dikirim tadi, Pak. Yang mana? Dikirim kemana, Pak? Ke sini. Jadi kamu screenshot tahu ya, screenshot ya? Screenshot tahu ya maksudnya ya? Halo, Pak. Hah? Iya, Pak. Nah, screenshot, hasil screenshotnya kamu itu dikirim ke sini. Anda buka LMS, masukkan ke sini, ke tugas 1 ini. Nah, coba ya. Nah, nanti di situ ada submit. Ya. Yang mau disubmit apa? Foto daripada akun kamu tadi tuh. Jadi ada berapa nih? Ada 7 juga atau 8 ke akun hasil screenshot yang harus Anda kirim. Begitu ya. Oke, dicoba ya. Dicoba. Oke. Kalau ada masalah nanti Anda bisa kasih tahu di WA ya. Pak, Begitu. izin bertanya, itu Ya, akun yang pertama, itu akunnya namanya apa ya, Pak? Yang Pinterest. pertama. Ini Pinterest. Ya. Ya, Pinterest. Pinterest. Oh, oke baik, Pak. Ya, Pinterest yang buat gambar-gambar itu. Ya. Oke, Pak. Nah, satunya Telegram ya, saya lupa masukkan Telegram ini. Ini ada tadinya tapi kok hilang ya. Oke. Ya itu. Nah, kemudian tugas yang kedua, topik 1, tugas kedua adalah mereview atau telaah. Oke. Ya, gampangannya itu bahasanya merangkum ya, merangkum. Atau dengan kata lain ringkasan ya. Dari video ini saya belum tulis di sini, dari video saya naik ke atas dulu ya. Video mana nih saya lupa sudah ini. Videonya Nadiem Makarim, satunya lagi video 3 dan video 3, 5 dan 6. Salah satu aja yang dipilih ya. Tuh. Oke, meringkas ya. Merangkum atau apa namanya ya. Mengulangi, bukan mengulangi tetapi ambil poin-poin penting. Ya. Atau dari materi yang ada ya, dari materinya tidak hanya video tapi yang lain juga boleh. Oke. Oke, begitu. Kemudian rangkuman ini atau ringkasan ini tidak dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk suara, voice note. Kamu rekam jawaban kamu ya. Ekonomi digital adalah misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Direkam, lalu rekamannya itu kamu upload, kamu unggah
di OneDrive. Ya, menggunakan email kamu ini, email untuk masuk ke Jana Learning ini, yang Jana Badra Web ID, betul ya? Tuh. Lalu di-share. Ya, bisa kan di-share ya? Klik kanan share, bagi, lalu linknya dikirim ke sini. Masukkan ke sini linknya ya, ke tugas 1-2 ini. Di-submit di sini. Oke, itu ada pertanyaan sampai sini. Sampai kapan Pak batas waktunya? Ya, batas waktunya adalah sebelum kuliah berikutnya berlangsung. Oke. Nah, kalaupun sebelum kuliah minggu depan berlangsung ya, jadi mungkin ya ini tanggal berapa ini? 28, berarti tanggal 5 apa tanggal 4 itu ya. 1 minggu, pokoknya 1 minggu ya. 1 minggu. Tetapi kalau mungkin kamu dapat halangan, belum sempat ngerjakan, masih diberi kesempatan. Ya, silakan dikumpulkan. Tidak harus 1 minggu ini, tetapi nilainya tidak maksimal. Gitu ya. Yang terlambat mengumpulkan masih boleh mengumpulkan, tetapi nilainya tidak maksimal. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Halo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Nah, inilah sistem perkuliahan kita ya, khususnya ekonomi digital. Oke, kemudian apa lagi ya? Sistemnya sudah dan seterusnya. Nah, kemudian nih saya mau jelasin lagi. Kalau materi gampang, Anda tinggal baca ya. Videonya ada dan seterusnya ya. Ada yang tahu nggak apa sih SKS itu? Saya masuk ke sini dulu ya. Coba silakan, ada yang tahu nggak? Satuan kredit semester, Pak. Satuan kredit semester. Ya, sebentar. Sebentar ya. Ini papan tulisnya mana? Oh, apa maksud saya ini tadi? Kok papan tulisnya Zoom kita kok tidak ada ya? Ada papan tulisnya kita ya. Oke, baiklah saya mau jelaskan dulu yang dimaksud dengan tadi itu apa itu SKS ya. Ini gimana coret-coret? Ya, di bawah sini aja. Tadi sudah ada yang sebut, siapakah tadi, Fitri atau siapakah? Ya, saya mau coret-coret di sini aja. Oh, enggak bisa ya. Oke.
Oke, saya matikan lagi ya. Nggak bisa. Oke, kita coret-coret di sini. Um, 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 um. Lama ya. Oke, gini aja deh ya. Oke, kelihatan enggak ya? Ini hanya PowerPoint kosong ini. Jadi ada istilah nih. Ya, bentar, saya gede dulu. Halo. Yang di atas itu, yang ini yang saya tanda ini, apa sih? Halo. Halo. Tadi siapa yang jawab tadi itu? Sama. Satuan kredit semester, Pak. Nah, terus yang bawah ini, yang bawahnya sama. Sama enggak sih yang atas sama yang bawah? Beda ya. Yang atas kan huruf kapital, huruf besar ya betul? Iya, Pak. Yang bawah huruf kecil ya kan? Nah, yang atas ini ya, ini adalah sistem kredit semester gitu ya, singkatannya ya. Yang bawah ini betul tadi, satuan kredit semester. Gitu. Nah, mata kuliah ini ekonomi digital di tempat di Unismu Sinjai itu berapa SKS? 3 ya? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. 3 SKS ya, 3 satuan kredit semester. Nah, 1 SKS itu ya, 1 SKS itu sama juga dengan 3 jam. Oke. Jadi kalau mata kuliah ini 3 SKS berarti 9 jam belajar ya dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu. Oke, ini minggu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dalam 1 minggu ini mahasiswa itu wajib mengalokasikan, menyisihkan waktunya selama 9 jam untuk mempelajari mata kuliah ini. Gitu maksudnya ya. Oke, paham ya? Nah, 3 SKS ini 9 jam ini dibagi 3. Dibagi 3. Yang pertama 3 jam. 3 jam pertama itu untuk kuliah tatap muka seperti sekarang ini ya, baik itu offline maupun online. Oke. Atau 2 jam gitu ya. Kemudian 3 jam kedua itu adalah menambah wawasan.
Jadi mahasiswa menggunakan waktunya 3 jam dalam 1 minggu itu untuk baca-baca, untuk melihat TV, membaca berita, mendengar diskusi, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik yang sedang dibahas dalam mata kuliah itu. Ya. Paham ya? Apa saja, pokoknya menambah wawasan terkait dengan mata kuliah yang sedang kita ikuti. Gitu. Kemudian 3 jam yang ketiga, dalam 1 minggu ini, mahasiswa wajib menyisihkan waktunya selama 3 jam, ya, menyelesaikan tugas-tugas terstruktur. Ya. Jadi tidak ada alasan itu, wah tugasnya belum selesai Pak, ininya belum selesai Pak. Nah, itu tidak ada alasan sebetulnya ya. Itu sepanjang tidak sakit, tidak ada yang lain gitu, mestinya tugas-tugas selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, ini yang dimaksud dengan SKS. Kecil ya, satuan kredit semester. Jadi kalau Anda mengambil semester ini yang mengambil berapa SKS tadi? Fitri mengambil berapa SKS, Fitri? 21, Pak. 21 berarti 21 berarti 63 jam dalam 1 minggu kamu harus belajar, you know? Ya. Iya, Pak. Betul enggak itu? Siapa tahu cuma WA-WA-anan terus. Nah, gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi dikali 3 jam. 1 SKS itu 3 jam. Oke, itu sedikit apa namanya, sedikit pengetahuan tentang SKS ini karena tidak banyak orang yang tahu itu apa sih maksud daripada SKS itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya apalagi ya yang mau saya sampaikan ini ya. Itu sudah, itu sudah. Nah, kemudian kuliah kita ini, ya. Saya tidak tahu di Unismu, di Sinjai itu sudah sering online juga ya. Ini siapa nih yang mau jadi ketua kelas dulu? Harus ada ketua kelasnya ini. Siapa biasanya jadi ketua kelas nih? Ahmar. Ahmar Ramadhani. Enggak biasa Pak. Rinal biasa Pak. Siapa yang biasa? Ahmad Alfisyarin Pak. Fauzan. Pak Uzan kah? Ini saling tunjuk-tunjuk nanti tidak ada yang mau nih malah ya. Rinal siapa Rinal? Renal Ardian. Nah, Ya Pak siap itu Pak. Oh, ya. Tunjuk siapa lagi? Tunjuk Ahmar lagi. Ma'ruf, Pak. Ma'ruf. Nah, Ma'ruf lagi, pindah lagi. Mana Ma'ruf ini? Tadi menghilang dia. Tahu. Hilang dia Ma'ruf ini. Ya, siapa ya nanti ditentukan nih siapa ketua kelasnya supaya saya bisa komunikasi ya. Nah, tidak harus ke masing-masing gitu ya. Silakan ditunjuk ketua kelas. Lalu saya mau tanya tadi, pertanyaan saya tadi, ini di Muhammadiyah Sinjai itu juga sering online toh ya, sering Zoom juga. Kuliah. Nah, itu berapa jam biasanya setiap kali kuliah online untuk 3 SKS? Itu satu mata kuliah. Biasanya Biasanya 3. satu mata kuliah kamu kuliah online dosennya berapa lama biasanya satu kali? 3 jam, Pak. Hah? 3 jam? 3 jam Iya. online? Pak. Hah? Satu bulan Pak. Tidak, maksudnya satu kali kuliah online itu berapa lama kok? Berapa jam kok itu kamu? 2,5 jam Pak maksimal. Oh gitu. Misalnya seperti ini sekarang ini, itu biasanya di tempatmu itu berapa lama? 1 jam kah? 2 jam kah? Tidak mungkin 3 jam ya? 2 jam lewat 30 menit maksimal Pak. Oh begitu. Iya maksimal ya. Karena 1 jam itu kan 50 menit ya untuk
kuliah ya 50 menit. Jadi kalau 3 SKS itu berarti kan 150 menit atau 2,5 jam ya. Itu. Tapi kalian tahan ini kalau kuliah 2 jam, jangan-jangan cuma nyalakan laptop atau HP-nya lalu ditinggal ya. Betul, Pak. Oke, kita mungkin kuliah saya tidak sampai 2 jam ya. Jadi antara 1 jam sampai 60 menit sampai 90 menit ya. Karena ini adalah aturan dari Kemendikbud juga ya. Dikdikbud itu kalau kuliah online tidak boleh lebih dari 90 menit, bahkan biasanya hanya 1 jam gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkuliahan berikutnya, ya perkuliahan minggu depan itu, pekan depan, ya, kalau saya sedang menjelaskan atau menerangkan, bolehlah. Kalau saya lagi share screen itu, bolehlah Anda mematikan kamera ya. Tetapi kalau seperti sekarang ini ya tidak sedang share screen, nah saya harap semua menyalakan kameranya ya. Cam-nya di on kan ya supaya saya lihat wajah-wajahmu ya. Ini sudah mandi atau belum gitu ya. Oke gitu ya, sepakat ya. Nah, jadi Sepakat, Pak. saling mengenal ya. Oke ya. Oke, bisa dinyalakan, sekali-sekali dimatikan, tidak apa-apa ya, karena biasanya kan sinyal juga kadang-kadang mengganggu ya. Oke, itu kemudian kita punya waktu 15 menit ya ke depan saya menjelaskan sekilas tentang tentang materi kita. Ya. Oke, yang pertama adalah saya share screen lagi. Cari dulu materinya mana tadi. Oh, ekonomi digital ya. Tadi sudah saya simpan tapi di mana tadi? Survei Abjawi. Ya, saya akan share screen dulu terkait dengan materi kita ya. Ada 2 poin penting sebetulnya yang saya sampaikan, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan ya. Nah, saya ingin menyampaikan dulu kenapa ekonomi digital ini penting ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan digital? Nah, digital ini berkaitan dengan satu teknologi informasi dan komunikasi ya yang kita biasa singkat dengan TIK yang sekarang ini sedang berkembang yang didukung oleh jaringan internet. Seperti kita saat ini, kita bisa bertemu, bisa ngobrol, ya, meskipun dibatasi oleh tempat. Ya, Anda jauh di sana, saya jauh di sini, gitu ya. Nah, inilah salah satu yang menjadi pemicu mengapa kemudian ekonomi digital itu penting, ya. Karena penggunaan teknologi komunikasi dan internet atau informasi itu berkembang dengan pesat saat ini. Ya. Sebagai contoh saat ini ya, perkembangan jaringan internet misalnya, yang sekarang mungkin Anda masih menggunakan 4G, 4G, 4G. Sekarang sudah berkembang lagi, tidak lama lagi akan masuk ke Indonesia, yaitu 5G, 5G, ya, generasi kelima. Yang kecepatannya sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang
putus-putus seperti sekarang ini, ya, yang seperti 4G ini. Kemudian perkembangan alat atau device, atau smartphone, atau laptop, atau iPad, atau tablet. Itu sungguh cepat, ya, luar biasa. Tiap 3 bulan sekali itu muncul produk baru, ya, muncul HP baru, muncul iPad baru, muncul tablet baru, muncul laptop model baru. Tiap 3 bulan sekali, ya. Jadi perkembangan teknologi IT, teknologi informasi ini sangat cepat sekali, ya. Nah, perkembangan inilah yang dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi, ya, pengusaha, pihak pemerintah, para dari institusi pendidikan, ya, dan banyak pihak-pihak lain yang kemudian memanfaatkan perkembangan digitalisasi ini, termasuk di dalamnya adalah ekonomi digital. Nah, saya akan menyampaikan sedikit tentang hasil survei, ya, pengguna internet, user internet di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Mungkin Anda tidak membayangkan bahwa 70-80% penduduk Indonesia itu sekarang sudah terkoneksi atau menggunakan internet. Oke, terlihat ya kamera anunya? Iya Pak, terlihat Pak. Oke. Nah, survei ini dilakukan oleh salah satunya oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Hasil penelitiannya, hasil surveinya menunjukkan bahwa dari 272 juta, ya, 272 juta penduduk Indonesia, termasuk kita ini, ya, Anda dan saya. Bentar, saya anu dulu ya. Pulpen. Ya. Dari 272 juta tadi itu, penduduk Indonesia itu, ya, itu yang menggunakan internet itu adalah sebanyak 77,02%, ya, atau dengan kata lain sekitar 210 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Jadi ini adalah luar biasa, ya, luar biasa sekali. Jadi perkembangannya luar biasa, ya. Nah, kemudian ini kok nggak jalan. Nah, dari pengguna internet itu, dari lihat dari jenis kelamin ini hampir sama, baik laki-laki maupun perempuan itu sama jumlahnya, ya, sama jumlahnya. Ini ibu-ibu itu, ya, sampai ibu-ibu juga sudah menggunakan HP di internet, ya, nonton YouTube dan lain sebagainya. Kemudian usia terbanyak yang menggunakan internet itu adalah usia antara 13 sampai 18 tahun, ya, dan 19 sampai 34 tahun. Jadi anak-anak muda ini, seperti kamu semua ini, Anda semua ini, ya, yang banyak menggunakan akses internet. Nah, data yang lain menunjukkan bahwa, ya, mereka yang menggunakan internet itu, yang pendidikannya S2 pasca sarjana, hampir 100% orang yang lulusan S2 itu menggunakan. Demikian juga dengan mereka yang sedang menempuh kuliah S1, ya. Itu sampai 98%, di atas 90% lah, ya. Kemudian mereka yang tamat SMA itu 93% dan seterusnya. Yang paling kecil adalah mereka yang tidak pernah sekolah itu yang menggunakan internet adalah sebanyak 11,8%.
Tuh, ya. Nah, kemudian data yang lain yang penting yang saya sampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia, kalau kita lihat dari sisi wilayah, itu tidak jauh-jauh beda di Indonesia Barat, di Indonesia Tengah, dan di Indonesia Timur. Ya, rata-rata 70%. Memang di Indonesia bagian Barat itu lebih banyak ya, sekitar 77%. Di Sulawesi itu 74%, di Papua itu sekitar 68%, tapi kan sudah di atas 50% ya, rata-rata hampir sama gitu ya. Tuh, kemudian berikutnya sebentar ya, ini ada telepon saya. Apa ini? Ya, halo. Halo. Ya, selamat pagi dengan siapa? Oh, dari Citranet. Ya, gimana, Mas? Bentar, Mas. Gimana? Ya, sudah saya besarkan dulu, Mbak. Ya, gimana? Halo, ya. Ini kita mau melakukan instalasi di lokasi kan? Iya. Hari ini jam berapa, Mas? Paling nanti saya dari Palembang sekitar jam 10 sih, Pak. Oh, jam 10 ya? Oh, ya. Sekitar 11 atau jam 11. Ya. Ya, kalau sudah sampai lokasi saya dihubungi lagi ya. Bisa. Oh ya, ke nomor ini ya? Ya, ke nomor ini. Ya, ya. Karena siapa tahu ini kan tempatnya di masjid. Jadi siapa tahu nggak ada orang di sana ya. Nah, tempatnya sudah tahu ya, Mas ya? Kalau lokasinya udah tahu. Oh, iya. Kalau mohon maaf Pak, kalau di lokasi ada tangga ya? Tangga ada, ya makanya nanti kalau sudah sampai di lokasi, saya dihubungi aja ya. Oh iya. Oke. Kabarin lagi dalam. Ya, dikabari aja lagi ya. Oke. Ya, ya, Mas. Dengan siapa tadi? Dengan siapa ini? Dengan siapa ini, Mas siapa? Saya Fajar, Pak. Fajar ya. Oh ya, Mas Fajar ya. Oke. Ya. Saya Ridwan. Kalau ada orang di masjid nanti bilang aja dari Pak Ridwan gitu ya. Ya. Oke ya. Oke. Makasih Mas Fajar. Ya, Terima kasih ya, Pak. ya, sama-sama, Mas. Baik, kita lanjut. Saya ini tadi ada yang mau masang internet ya. Halo, tes 1 ya. Itu ya. Jadi kemudian berikutnya yang menarik lagi adalah bahwa tadi usia sudah ya, ini usia sudah, ada yang bagus. Ya, kalau kita melihat dari sisi status daripada pengguna internet ini, ya, pelajar dan mahasiswa ya, Anda ini hampir 100% menggunakan internet ya, 99,26%. Mungkin kalau yang di desa-desa terpencil mungkin ya, yang anak SD itu yang tidak menggunakan karena tidak punya alatnya mungkin ya. Kemudian yang menarik lagi juga adalah ibu rumah tangga ini ya. Ini ibu rumah tangga ini ternyata cukup besar jumlahnya yang menggunakan internet. Mungkin ibu kamu juga ya di rumah itu. Disusul oleh mereka yang sudah bekerja, lalu pensiunan, lalu mereka yang tidak bekerja itu sekitar 67,10%. Nah, ini menarik ya. Nah, berikutnya data yang lain yang saya sampaikan adalah saya pilih yang penting-penting aja. Nah, kalau ditanya ini kenapa sih menggunakan internet? Ini hampir 98% ya, hampir 100% ini semuanya ini. Ini untuk mengakses medsos ya, media sosial, apa itu Facebook, WhatsApp, Telegram ya, Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain. Jadi lebih banyak digunakan untuk mengakses media sosial. Ya. Yang lain adalah mengakses berita misalnya ya. Kemudian mengakses layanan publik,
Kemudian juga yang lain yang tinggi penggunanya adalah email ya, membuka atau membaca email. Oke. Nah, kemudian berikutnya nih, yang di tengah ini yang saya coret ini 8 atau hampir 90%, tepatnya 89,03% orang yang mengakses internet itu menggunakan handphone, HP, atau tablet. Selebihnya 0,73% itu menggunakan laptop atau komputer, PC ya. Nah, saya tidak tahu nih, Anda semuanya pakai HP atau pakai laptop? Ini sebagian pakai laptop, sebagian pakai HP ya. Oke, saya lanjut yang lebih menarik lagi. Nah, ini yang lebih menarik ini ya, data ini. Oke. Di Indonesia tadi ada sekitar 274 atau 72 juta penduduknya ya. Tuh. Di Indonesia ada 345,3 juta HP. HP tahu ya, smartphone yang sedang beredar, yang sedang digunakan. Padahal penduduknya hanya 274 juta. Berarti ada kemungkinan satu orang itu punya lebih dari satu HP. Betul ya, maksudnya gitu. Kemudian yang menarik lagi bahwa 170, ini ada 200 tadi, 202 juta ya, yang sudah terkoneksi dengan atau yang menggunakan internet. Dari 200 juta yang menggunakan internet ini, 170 jutanya, ya, 170 juta penduduk Indonesia itu aktif di media sosial, medsos tadi ya, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Telegram, ya, ada TikTok, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang lain, yang menarik lagi adalah banyaknya jam. Jadi pertanyaannya, berapa jam sehari Anda itu menggunakan internet? Pertanyaannya seperti itu. Hasilnya, hasil survei ini menunjukkan bahwa ya, orang Indonesia rata-rata seharinya itu menggunakan atau mengeluarkan waktunya 8 jam, hampir 9 jam ya. 8 hours 52 menit. 8 jam 52 menit untuk berinternet. Waduh. Kalau kamu berapa jam ini? Fitri. Tadi mana Fitri tadi ya? Halo Fitri. Iya, Pak. Nah, kamu setiap hari berapa jam internetan? Tidak menentu, Pak. Kadang 3 sampai 4 jam. Masa sih? Biasanya kan bangun tidur, buka Bersih-bersih orang, Pak. HP ya toh, mau mandi buka HP, selesai mandi buka HP, mau makan buka HP, lagi makan buka HP ya toh. Iya, Pak. Mau tidur buka HP ya. Ini ya, jadi itu. Jadi orang Indonesia ini hampir 9 jam setiap hari itu internetan ya. Luar biasa ya. Kemudian saya akan lanjut. Dari 8 jam atau 9 jam ini, ya, dari 9 jam ini, itu 2 jam atau sekitar 3 jam ini digunakan untuk nonton streaming ya, televisi streaming. Kemudian yang paling banyak adalah, betul tadi kata Fitri, ya mungkin Fitri 3-4 jam. 3 jam itu digunakan untuk sosial media, medsos itu ya. Oke. Nah, yang lainnya adalah membaca-baca berita ya sekitar 1,5 jam ya, lalu nonton video ya dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi internet saat ini. Nah, kemudian yang lain adalah pertanyaannya, apa saja yang
dari media sosial, medsos yang Anda gunakan itu apa saja yang sering digunakan. Nah, 93% ini, di atas 90%, ini membuka YouTube. Ya, gitu. Disusul oleh WhatsApp. WhatsApp ini 87,7%. Lalu berikutnya adalah Instagram. Kurang lebih tidak jauh beda sih ya dengan WhatsApp, dengan YouTube. 86,6% itu membuka. Lalu Facebook 85% ya. Dan seterusnya ada Twitter dan seterusnya. Nah, ini data tahun 2021. TikTok ini masih 38,7% ini TikTok ini. Tapi sekarang ini tahun 2022, ini karena datanya belum dipublikasi, sekarang yang merajai itu adalah TikTok. Hampir 95% pengguna internet itu juga mengakses TikTok. Anda tahu TikTok ya? Nah, itu. Ya. Nah, data ini apa sih maknanya data ini? Ini penting, ini terkait dengan ekonomi digital yang kita akan bahas nanti ya. Nah, seterusnya ya ini tadi sudah konten chatting ya, media sosial, chatting online sekian persen dan seterusnya, shopping online ya, belanja online sekian persen, 21, sekian persen dan seterusnya ya. Baik, kemudian ini dia. Kalau kita rinci lebih jauh, ya saya akan masuk ke media sosial. Ini karena ini bagian dari ekonomi digital. Ya, yang media sosial yang digunakan itu ya, yang lebih tinggi adalah media chatting, yaitu WhatsApp dan Facebook Messenger. Kalau saya senangnya pakai Telegram ya, tapi juga banyak orang yang pakai Facebook Messenger ya. Kemudian yang berikutnya adalah video call. Ya, video call menggunakan WhatsApp disusul oleh Zoom yang kita saat ini ya. Kita berkomunikasi menggunakan platform Zoom ya. Kemudian yang lain yang penting itu adalah bahwa toko online. Bahwa masyarakat atau penduduk Indonesia itu ya, hampir 55% itu menggunakan atau belanja online lewat Shopee. Selebihnya 33% itu menggunakan Lazada. Tapi sekarang ini saya kira Tokopedia yang sudah di atas ya, lebih banyak yang dikunjungi karena Shopee sekarang sedang kacau, Shopee sekarang sedang PHK pegawainya ya. Kemudian ada Gojek, ada GoPay dan lain sebagainya. Oke, itu penghantar yang saya ingin sampaikan mengapa ekonomi digital itu penting ya. Baik, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira kita cukup sampai di sini ya. Kita nanti akan ketemu lagi pada Rabu depan. Ingat, jangan lupa tugas-tugas yang diselesaikan. Lalu jangan lupa sebelum masuk itu sebelum masuk ke Zoom Anda presensi dulu ya. Yang mau bertanya Pak. Oh, silakan Alfi. Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tadi sudah jelaskan bagaimana internet itu sudah merajai dunia pasar di Indonesia. Di mana dengan jumlah penduduk lebih dari 272 juta dan pengguna internet secara total itu 210 juta. Pertanyaan saya itu Pak terkait dengan keuntungan. Bagaimanakah keuntungan digital bagi perkembangan ekonomi di Indonesia dan apakah dengan berkembangnya teknologi di Indonesia itu memungkinkan Indonesia berubah dari yang awalnya negara berkembang menjadi negara maju.
Dan bagaimanakah dampak dari digital itu sendiri? Karena sekarang itu kita bisa melihat realitas di kehidupan masyarakat, bahwasannya banyak dari kalangan-kalangan remaja menyalahgunakan teknologi tersebut. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk membaca berita, untuk bisnis dan yang lain-lain. Banyak yang penerus-penerus bangsa di Indonesia itu krisis atas hal seperti itu. Banyak yang hanya membuka TikTok, media sosial, Facebook, IG untuk lihat-lihat, serta banyak yang menyalahgunakan aplikasi-aplikasi yang terlarang. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Mungkin cukup itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, baik Mas Alfi ya, pertanyaan sangat bagus dan kritis ya. Yang pertama dulu atau yang belakang dulu aja ya, mengenai dampak dampak internet. Saya kira sesuatunya itu pasti ada dampaknya, pasti ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Tergantung masing-masing orangnya ya kan. Tergantung juga kepada pemerintahnya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Seperti misalnya tadi dicontohkan oleh Alif, kalau penggunaan medsos saya kira dampaknya ya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Coba kalau tidak ada WhatsApp ya, tidak ada TikTok dan lain sebagainya, mungkin kita tidak mengenal sesuatu gitu ya. Karena melalui TikTok lalu menjadi viral misalnya ya. Jadi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Saya kira apa saja pasti dua kutub seperti itu ya, ada negatif, ada positif. Nah, bagaimana mensikapi? Ya mari kita sama-sama mensikapi, kita ambil positifnya, kita ambil baiknya saja, ya toh. Kalaupun ada yang mau ngambil negatifnya, silahkan, itu risikonya sendiri masing-masing ya. Dan kemudian kalau memang ada aplikasi-aplikasi yang dianggap dapat merugikan, merusak generasi dan seterusnya, saya kira kita sudah punya Kementerian Kominfo ya, Kominfo yang kemudian itu menyaring, memfilter ya, konten-konten yang dirasakan itu tidak cocok untuk budaya Indonesia ataupun tidak cocok, tidak sesuai dengan agama dan seterusnya. Meskipun sebetulnya itu sangat sulit ya. Namanya internet itu di mana-mana bisa masuk ya. Anda mau memblokir satu situs itu orang bisa banyak cara lain untuk menembus situs itu ya. Contoh misalnya menggunakan apa yang disebut dengan VPN. Anda tahu ya VPN ya. Itu. Meskipun Kominfo sudah memblokir satu situs, orang masih bisa mengakses ya toh. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sekarang ini, itu kembali ke masing-masing orang ya. Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat ya hanya sebatas menghimbau saja, tetapi tidak bisa menyetop, tidak bisa melarang, tidak bisa menstop perkembangan teknologi informasi khususnya seperti saat ini. Siapa yang bisa menyetop ya? Tidak ada, satu orang pun tidak ada. Itu yang terakhir tadi. Kemudian pertanyaan dari awal tadi itu mengenai keuntungan digital ya. Ya tentu saja kalau kita bergelut kalau contoh ya mungkin saya kurang tahu maksudnya tadi, tapi mungkin yang saya tangkap adalah apakah kalau kita bersentuhan dengan digitalisasi itu akan memberikan keuntungan. Itu yang saya tangkap tadi ya. Saya kira ya pasti ya. Coba kalau Anda tidak mengerti digitalisasi, mana bisa ikut kuliah ini, mana bisa menggunakan WhatsApp. Pastikan karena ngerti digitalisasi. Kemudian contoh dalam aspek ekonomi, sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa UMKM, usaha-usaha kecil yang menggunakan internet untuk promosi, itu keuntungannya, penjualannya jauh lebih banyak dibandingkan usaha-usaha atau UMKM yang tidak menggunakan internet. Tadi ada datanya sebetulnya, supaya saya tidak tampilkan tadi. Itu ya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda misalnya Alfi Sahrin ini mau jualan,
Kalau Anda cuma jualan di sekitar rumah Anda, di sekitar kampung Anda, konsumennya kan cuma sekitar di situ saja. Tapi kalau Anda promosi menggunakan internet, digital marketing, ya konsumennya kan seluruh dunia. Ya toh? Anda di rumah, promosi lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Marketplace, Tokopedia, Lazada, Shopee, maka konsumen Anda, pembeli Anda itu tidak hanya di kampung atau di sekitar rumah Anda, tetapi di seluruh dunia, ya, yang bisa mengakses internet itu, kan begitu? Ya. Itu jelas keuntungannya di situ, ya, memudahkan untuk memperkenalkan produk yang kita jual. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, Anda nanti nonton yang video yang keempat, keempat kah? Ya, keempat kalau tidak salah ya. Nonton, lihat video yang keempat itu. Atau video yang ke berapa? 1, 2, ketiga ya, ketiga kalau tidak salah. Yang Nadiem Makarim itu. Di situ menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sekarang ini sudah 210 juta atau 77% terkoneksi dengan internet. Dengan terkoneksinya penduduk Indonesia, sekian banyak penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet, maka aktivitas di dunia maya juga meningkat. Antara lain adalah kegiatan jual beli, ya, pembelian online. Nah, di Indonesia, di Asia Tenggara ini, Indonesia adalah juara 1 di dalam penjualan online, transaksi online. Ada sekitar 1.400 triliun transaksi online tahun lalu. Ya, tahun ini diperkirakan 2.100 triliun. Itu luar biasa. Singapura, Malaysia, Thailand kalah semuanya. Kenapa? Karena penduduk kita banyak. Ya, penduduk kita banyak yang melakukan, penduduknya banyak, ya, kemudian yang melakukan transaksi online juga banyak karena penduduknya banyak itu. Ya. Nah, Anda lihat video itu, sehingga diprediksi nanti tahun 2030 Indonesia itu, kalau orang Indonesia itu tadi, betul kata Alfi tadi, kalau memanfaatkan dengan betul perkembangan teknologi informasi, maka ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi urutan kelima di dunia. Itu. Ekonomi digitalnya, ya, dengan ekonomi digital akan menjadi negara yang ekonominya berada pada negara papan atas, ya, urutan kelima atau ketujuh begitu. Itu data, berdasarkan data. Nah, itu saya kira Mas Alfi yang bisa saya jelaskan. Nanti Anda lihat itu videonya ya, itu bagus itu. Ada lagi yang saya lupa mungkin yang saya tidak sempat jawab? Mas Alfi? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini saya ingin menanyakan sedikit Pak terkait dengan bagaimana kinerja dari Kominfo selaku pelopor dari informasi komunikasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya banyak ataupun baru-baru ini viral beredar bahwasannya banyak di Indonesia, banyak warga yang mengeluh terkait dengan kinerja Kominfo itu sendiri. Kemarin sempat tren yaitu terkait kasus hacker Bjorka yang dimana Kominfo itu seakan-akan takut kepada hacker Bjorka ini, di mana data-data dari Anies Baswedan, data-data dari pemerintah di Indonesia itu yang katanya beredar. Nah, apakah dengan kinerja Kominfo seperti ini akan berdampak buruk kepada Indonesia ke depannya, dan dengan adanya Kominfo karena kinerja seperti itu, dampak yang dirasakan sekarang pasti Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip. Terus pertanyaan selanjutnya itu kan tadi Pak, dari 272 juta penduduk Indonesia yang terrealisasikan internet 210 juta penduduk,
bagaimanakah tadi otomatis masih ada sekitar 62 juta penduduk di Indonesia yang belum tersentuh. berakses internet. Nah, bagaimana cara pemerintah ini agar memperkenalkan kepada masyarakat yang belum terkoneksi internet agar ikut serta dalam perkembangan teknologi digital seperti yang Indonesia rencanakan ini, Pak. Mungkin cukup itu. Ya, oke, baik Mas Alfi. Jadi terkait dengan Kominfo ya, saya kira sih kita bersyukur bahwa ada Kominfo ya. Kominfo itu sudah jutaan situs yang diblokir. Sekali lagi saya bilang bahwa namanya dunia maya, dunia internet itu apa-apa bisa. Ya. Sehingga siapapun tidak instansi ataupun apa saja akan sulit untuk membendung ya perkembangan teknologi internet ini, baik yang baik maupun yang buruk ya. Jadi saya ingatkan Kominfo itu sudah sudah jutaan situs yang diblokir oleh Kominfo itu. Tetapi tetap aja ada muncul yang tidak baik itu ya. Itu satu. Jadi saya kira bukan soal kinerja Kominfo ya, tetapi memang itu saya sampaikan ya, saya juga pernah jadi hacker ya, tapi tidak ingin saya buka. Jadi kasus Bjorka misalnya itu biasa-biasa aja kalau saya ya. Anda 15 tahun yang lalu saya juga pernah jebol itu Departemen Pedangka ya. Lalu Telkom aja kami punya grup hacker bawah tanah ya, Xcode namanya. Itu gampang sekali itu gitu ya. Kemudian ngambil data itu sesuatu yang kalau saya sih biasa-biasa aja ya. Artinya bahwa instansi-instansi yang kebobolan itu perlu memperkuat security-nya, keamanan situsnya. Kan maksudnya Bjorka itu kan begitu. Apa aja yang dijebol itu? Bin ya, bin. Bin, itu portalmu itu, situsmu itu masih ada bug-nya ya, masih ada kekurangannya. Coba itu diperbaiki. Maunya Bjorka begitu ya toh. Jadi apa namanya ya, maunya dia menawarkan diri untuk bagaimana supaya security itu keamanan situsnya itu bisa lebih bagus gitu. Kami juga begitu dulu ya. Kami jebol ini, kita kasih tahu yang punya situs. Tapi bayar nanti, tidak banyak sih ya. Kita cari uangnya seperti itu. Ini saya bisa jebol loh, saya bisa masuk di websitemu ini. Ini kelemahannya di sini. Mau nggak diperbaiki ya? Seperti itu. Nah, tapi kan ini kebanyakan memang instansi-instansi pemerintah itu agak arogan ya, agak sombong gitu. Alah, apa itu gini. Saatnya kemudian kita yang hacker ini juga emosi, marah lah katakanlah. Inilah buktinya saya bisa menjebol 70 juta data yang ada di servermu. Nah, baru kemudian heboh kan begitu sebetulnya ya. Itu hal yang biasa kalau hack itu ya. Hacker itu, retas itu. Nah, saya kira itu ya, jadi yang kalau kita jadi tidak jadi masalah itu Bjorka atau hacker yang lain ya. Itu hal yang biasa saya kira, dan apa namanya tadi itu jadi maksud daripada hacker itu kan kalau saya katakan memang bukan profesi tetapi suatu keahlian ya, keahlian otodidak itu, tidak diajarkan di dalam fakultas teknik informatika. Itu adalah awalnya itu si hacker itu maksudnya baik sebetulnya ya. Maksudnya baik ya. Lalu kemudian itu menawarkan diri supaya bisa memperbaiki websitemu ini loh, ada kelemahannya di sini. Tetapi kadang-kadang yang punya website itu sombong, ya arogan gitu. Akhirnya ya udah dijebol sekalian aja, ya diambil datanya sekalian aja. Nah, seperti itu saya kira skenarionya Bjorka ya. Lalu kemudian kalau terkait dengan data-data yang ditampilkan itu,
Ya, kalau data NIK, data nomor induk kependudukan, ya data apa itu, data pajak dan data apa lagi itu kan sebetulnya mudah didapat ya. Kalau untuk tidak banyak, saya misalnya punya kamu siapa? Ali Alfi Syahrin. Ya, saya kan bisa cari punya kamu tentang berapa nomor KTP-mu, di mana alamatmu, kan bisa saya cari di internet. Anda juga bisa cari saya identitas saya di internet. Kalau cuma satu dua atau 3 atau 4 atau 5 atau 10 atau 100 itu biasa-biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Tetapi kalau jutaan, puluhan juta data yang diambil, yang dicuri, yang dihack itu baru luar biasa. Itulah maksudnya ya. Itu baru luar biasa karena bisa dijual gitu ya. Bisa dijual kepada perusahaan yang membutuhkan untuk pemasaran dan lain sebagainya. Itu kalau baru puluhan ratusan juta baru itu yang luar biasa gitu. Kalau cuma 1-2 punya Anies Baswedan, ya semua orang tahu Anies Baswedan itu siapa, ya toh, ibunya siapa, anaknya siapa, istrinya siapa, kan semua orang tahu ya. Namanya juga public figure, ya toh. Tapi kalau ada nggak datanya, ada nggak identitas Ahmad Alfi Syahrin di Bjorka itu, ada nggak? Pertanyaan saya itu. Bjorka itu bisa mempublikasi nggak? Saya butuh datanya Ahmad Alfi Syahrin. Kalau ada saya beli 1 juta, misalnya begitu ya. Itu kan jadi pertanyaan juga. Ya nggak? Apa betul ini Bjorka mengumpulkan data sekian puluh juta? Mencuri data, mengambil data dari BIN, dari Dukcapil, ya, dari kementerian lain sekian puluh juta, kan belum terbukti. Dia kan baru memancing-mancing orang. Ini loh datanya Anies Baswedan saya punya, datanya Nikita Mirzani saya punya, datanya Luhut Panjaitan, datanya Jokowi supaya saya juga punya kalau cuma itu. Gitu. Tapi kalau saya bilang, Bjorka, saya mau datanya Ahmad Alfi Syahrin, punya enggak? Saya butuh identitasnya, siapa orang tuanya, di mana tinggalnya. Dia punya enggak? Pertanyaan saya seperti itu. Kalau dia punya, berarti dia berhasil mengumpulkan atau mengambil puluhan juta data. Dan itu penting, dan itu memang yang sifatnya komersial, laku untuk dijual kepada perusahaan-perusahaan yang akan mempromosikan barangnya. Itu ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi, apa pertanyaanmu tadi itu ya? Apa yang kedua, Mas Alfi? Yang belum terkoneksi internet, Pak Oh, masyarakat. ya. Jadi sebetulnya pemerintah sejak 2 tahun yang lalu itu sudah meluncurkan Palaparing 2. Palaparing 2 yang sudah mengcover 99% wilayah di Indonesia sampai pelosok-pelosok wilayah tertinggal ya, mengcover internet ya dengan Palaparing 2 itu. Ya kembali lagi bahwa namanya Indonesia itu kan geografinya berbeda-beda. Di Papua sana nggak mungkin itu, di Papua tanya tuh Mbak Yosepin ya. Itu bisa tercover semua, wong di sana gunung ya, orangnya tinggal di lembah, di gunung enggak. Ya, sulit juga itu ya. Jadi yang 60 juta itu saya kira di sekitar-sekitar gitu, di daerah tertinggal yang berada di gunung-gunung, itu butuh perlakuan khusus gitu. Kalau hanya mengandalkan Palaparing, satelit Palaparing yang diluncurkan oleh pemerintah, itu tidak tercover memang ya. Pasti ada loss, ada penghalangnya. Nah, oleh karena itulah kemudian Kominfo itu membentuk namanya Bakti, 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 itu yang masuk ke pelosok-pelosok desa yang belum tersentuh oleh internet. Di sana dia cari tahu bagaimana caranya supaya desa atau tempat itu bisa terkoneksi dengan internet. Ya. Entah itu melalui jaringan satelit, ya, atau melalui fiber optik. Itu satu kendalanya tadi, karena memang lokasi geografis wilayah Indonesia itu tidak gampang, ya, karena pegunungan dan lain sebagainya itu. Di Papua itu sulit sekali mengakses internet, ya, itu karena gunung-gunung. Jadi kita harus akses lewat satelit. Itu. Kemudian yang kedua, yang 60 juta itu bisa jadi juga orang yang sudah tua-tua, Alfi, ya.
Ya enggak, yang usianya 70 tahun ke atas, yang mungkin tidak tertarik dengan internet gitu ya. Atau juga mungkin dia ya berada tinggal di pelosok atau mungkin juga ya orang-orang yang mungkin ya mungkin tidak tertarik dengan internet. Kan tadi ada ya datanya itu bahwa eh, mereka yang tidak tamat sekolah itu kan hanya 11% yang mengakses internet ya, selebihnya tidak gitu. Jadi mungkin yang seperti itu ya. Katakanlah saya tanya nih, Ma Alfi Saharin, kamu di Sinjai sana mungkin ada tukang becak kah, ada pemungut sampah kah, atau ada gelandangan mungkin, tanya ini apa dia mau internet. Ya, paling dia nggak mau ya, dia maunya kue, nasi, uang dan lain sebagainya ya kan. Itu saya kira ya. Jadi saya kira tidak harus 100% penduduk itu terkoneksi dengan internet karena memang berbeda-beda karakteristiknya ya. Gitu. Itu saya kira sedikit pencerahan ya bagi semuanya supaya nanti bisa memahami bahwa kita ini sebagai orang terdidik itu mau tidak mau harus bersentuhan dengan internet ya. Lalu kemudian kalau bisa kita mensosialisasikan kepada tetangga, kepada masyarakat yang lain. Itu saya kira ya, saya kira waktu kita sudah lewat banyak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini tadi banyak yang izin pulang. Kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk selalu presensi dan mengerjakan tugas. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun. Kenal ke kedai, Nal. Wih, di kampung. Kasih ke SP kalau ndak kesini. Hah? Wadah. Bajingan. Siapa kasih suruh Kak Keti? Kau mau Keti? Jago. Iya. Bah. Setuju mana nih, Nake? Ku sesat Kang usah di kelas itu kalau ya. Tindra. Online, Ji. Jika nanti. Back. Oke.